Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, Ibu, kita akan berbicara tentang hatinya PKK. Kita semua sudah tahu bahwa salah satu kegiatan dari Pokja 3 PKK adalah hatinya PKK, yaitu halaman, asri, teratur, indah, dan nyaman. Saya yakin ibu-ibu di sini sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan hatinya PKK di pekarangan masing-masing. Tetapi di sini kita tidak hanya membicarakan bagaimana cara memanfaatkan pekarangan kita, akan tetapi lebih kepada manfaat yang dapat kita rasakan. Nah, salah satu tujuannya dari hatinya PKK itu adalah meningkatkan konsumsi pangan, protein, dan sayuran. Nah, di sini saya akan berbicara bahwa salah satu dari kegiatan peningkatan pangan, protein, dan sayuran itu adalah ini budidaya ikan di dalam ember, atau yang lebih dikenal dengan nama budik damber. Budik damber ini sebetulnya sudah dikenalkan sejak 2015 oleh Pak Juli Nursandi, SPI MSI. Budik damber ini adalah salah satu metode aquaponik sederhana, karena kita hanya memanfaatkan ember sebagai wadah dan sekaligus bisa budidaya sayuran, yaitu sayuran kangkung salah satunya. Ini sangat cocok ibu-ibu sebagai kulkas hidup. Jadi kita bisa mengkonsumsi ikan segar sekaligus sayuran tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Bagaimana cara membuat budik damber ini? Ini akan sangat mudah sekali ibu-ibu. Kita hanya memerlukan satu buah ember. Ini ukuran 80 liter. Tangki plastik bekas, tidak harus beli, karena ini bisa kita dapatkan dari sisa-sisa tukang es atau kita kumpulkan. Kemudian arang dan kawat ini seukuran lebih kurang 6-10 cm. Ini sebagai pengikat di ember. Kemudian untuk bibit kangkung kita juga tidak harus membeli, karena kita bisa memanfaatkan sisa-sisa kangkung yang kita masak. Selanjutnya, bagaimana cara membuatnya? Pertama, cangkir plastik kita lubangi di sekeliling dan di bagian bawahnya. Kemudian kita isi dengan bibit kangkung, sisa kangkung yang sesudah kita memasak. Kemudian kita isi dengan arang. Kenapa kita menggunakan arang? Karena arang ini salah satu fungsinya adalah sebagai penghisap dari zat amonia yang ditimbulkan dari sisa-sisa makanan ikan, pakan ikan. Kemudian dari arang ini juga mempunyai lubang-lubang kapiler yang bisa menyerap air dan mengalirkannya ke akar tanaman, sehingga kita tidak perlu menyiram tanaman. Selanjutnya, setelah cangkir kita lubangi, kita masukkan ke dalam kawat. Kawat kita buat sedemikian rupa sehingga nanti bisa diposisikan menjadi menempel di bagian pinggir ember. Setelah kita isi air sebanyak 60 liter dari jumlah muatan 80 liter, 2 hari kita diamkan. Kemudian baru kita isi dengan bibit ikan lele. Bisa kita isi dengan bibit ikan lele ukuran 3,5 sampai 4 cm sebanyak 60 sampai 100 ekor. Kemudian untuk kangkungnya sendiri, pada saat kita mulai tanam
kita harus menyiram pasir itu terlebih dahulu agar tidak menjadi layu. Selanjutnya untuk perawatan, lebih kurang selama 10 hari sekali kita melakukan pengurasan atau proses sifon. Proses ini bisa kita lakukan dengan cara mengambil air menggunakan gayung atau juga bisa menggunakan selang, sehingga kotoran atau endapan sisa kotoran ikan yang digunakan bisa terambil. Selanjutnya air sisa dari pembuangan tadi jangan kita buang ibu-ibu, itu bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman lain, karena ini juga bisa meningkatkan kesuburan tanah. Setelah umur 14 sampai 21 hari, tanaman kangkung sudah bisa kita panen. Sementara untuk pemberian pakan ikan bisa kita lakukan 3 kali sehari, tergantung daya makan ikan. Seandainya ikan sudah tidak lagi mengambil pakan, berarti itu ikan posisi sudah kenyang. Jadi ibu-ibu, ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan dari Budik Damber ini. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, seperti ember atau cangkir plastik. Kemudian selain itu juga kita tidak hanya bisa konsumsi protein dan sayuran lokal, sayuran segar dan sehat, tapi kita juga bisa mengembangkan usaha ini agar kita bisa mendapatkan income atau pendapatan lebih dari Budik Damber ini. Misalnya seperti ibu-ibu PKK di Desa Sukajadi, mereka selain manfaatnya ditanam hasil dari Budik Damber ini untuk dimakan atau dikonsumsi oleh keluarga, tapi mereka juga menjual hasilnya tersebut, baik berupa sayuran maupun berupa olahan, yaitu keripik kangkung. Kemudian untuk ikan lele sendiri, mereka juga menjualnya kepada para pengumpul yang biasanya mengambil di wilayah mereka masing-masing. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai olahan ikan, sebagai salai atau abon. Kemudian dalam satu ember ini biasanya menghasilkan sekitar 20 sampai 30 kg ikan dengan harga sekitar 15 sampai 17 ribu rupiah. Dari hasil penjualan ini mereka bisa menggunakan untuk modal penanaman kembali, sisanya bisa mereka manfaatkan untuk tabungan atau kebutuhan sehari-hari. Jadi ibu-ibu, Budik Damber ini tidak menutup kemungkinan untuk budidaya sayuran yang lain seperti sawi, cabai, tomat, atau yang lain-lainnya. Tetapi ini belum kita bahas sekarang, mungkin nanti pada saat pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah itu. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, ibu-ibu, bahwa selain menata pekarangan kita menjadi asri, teratur, indah dan nyaman, kita juga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dari Budik Damber ini. Jadi tidak hanya kebutuhan pangan dan gizi kita yang terpenuhi, tapi bisa mendapatkan pendapatan yang lebih di keluarga, dan pada akhirnya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hidup jaya PKK. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hari ini, Ibu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.